Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Dwi Lestari dengan NIM 130 1223153. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil pengerjaan yang telah saya lakukan, yaitu mengenai praktikum 2 Laravel dengan menggunakan BIS dan CRUD. Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan mendemokan hasil dari apa yang telah saya buat terlebih dahulu, yaitu pada yang pertama adalah saya akan mencoba untuk menambahkan crude dari produk, yaitu di sini kita running saja dengan menggunakan PHP Artisan Chef. Kemudian setelah itu kita buka satu dua tujuh ini, kita akan melakukan yang namanya register. Kita keluar dulu. Oke, di sini kita akan melakukan yang namanya register lebih dahulu untuk melakukan login. Di sini contoh saja saya menggunakan nah, dan memasukkan email serta password juga. Kita klik register. Setelah itu kita mencoba untuk yang namanya pergi ke login dan kita masuk yang namanya renku, email, dan password yang telah kita buat. Setelah kita login, hal yang kedua adalah di sini saya akan yang namanya mencoba untuk menembokkan produk, yaitu tabel produk. Di sini saya sudah mencoba untuk membuat database-nya, yaitu jual beli mobil. Kita coba untuk melakukan tambah produk dengan nama produk, contohnya di sini adalah es krim, deskripsi produk manis, harga produk semisal 4.000, pilih kategori, contoh saja makanan penutup, kita klik simpan. Maka akan muncul, kemudian kita akan menambahkan lagi sebanyak 10 produk, bisa asin, produk 120.000 dari kategori makanan nasional, kita simpan. Kita tambahkan lagi yang namanya nama produk adalah telur rebus. Nah, di sini kita mencoba untuk menambahkan beberapa produk yang telah saya tambahkan. Lalu ketika saya ingin menambahkan produk, tetapi salah satu file-nya kosong, misal di sini saya A, di sini 4, 3, di sini tradisional, kita simpan, maka di sini akan ada pesan please fill out this field. Nah, artinya harus minimal harus menginputkan sesuai dengan inputan filenya. Jadi kalau salah satu kosong, maka dia akan ada arahan untuk menambahkan terlebih dahulu file yang masih kosong. Nah, jika sudah menambahkan barang, langkah selanjutnya adalah kita akan mencoba untuk edit. Semisal di sini saya akan mengedit nama produknya adalah es krim. Kita ini, semisal di sini, nah, kita klik update. Nah, maka di sini akan langsung terubah data es krim yang tadinya es krim jadi es krim cappuccino tungtung. Oke, selanjutnya adalah kita akan menghapus dari produknya dan kita klik OK, maka akan terhapus. Berdasarkan penjelasan dari
Demonya yaitu untuk root produk sudah sesuai dengan apa yang telah diinginkan oleh dosen. Langkah selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana pembuatan project. Dimulai dengan menggunakan membuat project Laravel baru dengan yang namanya Composer. Nah, langkah pertama ini itu bisa langsung ada di Visual Studio Code dengan terminalnya, kemudian nama proyeknya sendiri. Di sini saya mencoba untuk memberikan nama yang berbeda yaitu Praktikum 2 Laravel Biscroft. Selanjutnya di sini saya juga telah mengatur database connection-nya sendiri di .env. Di sini MySQL dengan database-nya adalah jual beli mobil yang telah saya tunjukkan sebelumnya. Itu ada di bagian sini. Nah, ini jual beli mobil. Setelah itu, saya akan membuat migration dan model dari tabel produk, kategori, customer, dan transaction. Nah, selanjutnya di sini akan menambahkan beberapa tabel migration-nya. Contoh saja di sini adalah tabel produk. Migration itu berada pada database, kemudian migration. Nah, di sini kita akan menambahkan yang namanya tabel produk. Nah, di sini saya menambahkan sesuai dengan template-nya. Untuk penjelasannya sendiri, eh, ini tuh migration create product tabel itu berfungsi untuk mengatur kolom-kolom yang dibutuhkan untuk menyimpan informasi eh, produk mobil seperti nama, deskripsi, harga, dan kategori produk. Tetapi di sini saya memasukkan kategori di bagian feedernya adalah tentang makanan. Jadi saya mencoba untuk membuat dengan versi yang berbeda. Kemudian di sini juga ada tabel kategoris itu untuk mengatur struktur tabel menyimpan data kategori dari produk yang ingin dijual. Kemudian ada tabel customer itu untuk menyimpan data pelanggan. Lalu untuk tabel transaksinya sendiri untuk menyimpan informasi transaksi jual beli. Kalau saya sendiri adalah makanan. Nah, selanjutnya di sini saya mencoba untuk membuat yang namanya modelnya. Dengan model itu ada product.php yang berfungsi untuk menambahkan properti label ini untuk menentukan kolom-kolom apa saja yang boleh diisi secara masalah seperti nama, description, price, kategori ID-nya gitu. Untuk model kategorinya sendiri itu juga untuk mengatur label yang dan relasi ke model produk itu adalah has many relasinya dengan labelnya adalah name dan description. Selanjutnya untuk model customer sendiri di sini sama yaitu untuk mengatur label untuk kolom name, email, phone, dan address. Nah, lalu untuk eh, menghubung relasinya itu adalah has many untuk menghubungkan customer dengan transaksi melalui relasi has many. Selanjutnya adalah model transaction. Di sini tuh untuk menghubungkan customer dan produk dengan menggunakan belongs to dan kita juga bisa mengatur label untuk customer ID, product ID, total price, dan transaction date. Selanjutnya, di sini langkah selanjutnya adalah akan menginstal yang namanya Laravel Base secara detail. Sebelumnya, saya akan menjelaskan bahwa Laravel Bridge ini tuh adalah starter kit yang menyediakan implementasi autentikasi sederhana dengan login, register, verifikasi email, reset password, dan logout. Jadi tadi yang saya coba demokan itu kan ada yang namanya registrasi dan login. Ya, ini merupakan bagian dari Laravel Bridge. Lalu langkah-langkahnya bagaimana? Kita langsung saja untuk menginstal Laravel Bridge-nya dengan Composer Require Laravel Base, stripset dev, kemudian menginstal Breeze-nya dengan PHP Artisan Breeze Installer. Kemudian kita menginstal dependensi front-end-nya dengan menggunakan Tailwind CSS-nya tuh dan front-end asset-nya itu berfungsi dengan baik dengan menggunakan perintah npm install. Lalu dengan melakukan build asset front-end-nya agar semua file CSS dan JavaScript siap digunakan itu dengan menggunakan perintah npm run dev. Selanjutnya di sini adalah menjalankan migrasi database, lalu em, konfigurasi authentication optional menggunakan di web.php. Di web.php. Ini. Setelah itu, eh
ini adalah fitur untuk menguji login dan registrasi dan yang telah saya demokan sudah berhasil. Selanjutnya di sini adalah menambahkan produk baru dengan create blade.php dengan folder di sini masuk ke dalam folder produk. Di sini berguna untuk yang namanya menampilkan formulir yang digunakan untuk menambahkan produk. Kemudian juga ada create-nya juga. Ini tuh untuk menampilkan data produk yang telah ditambahkan. Kemudian mengedit produk, ini mirip dengan create blade.php, tetapi formnya itu sudah terisi dengan data produk yang akan diedit. Lalu, selangkah selanjutnya adalah membuat controller di setiap modelnya. Di sini, saya mencoba untuk membuat controller untuk produk controller, transaction controller, kemudian untuk, oke, sebentar. Kemudian untuk customer controller, product controller, dan transaction controller serta kategori controller. Nah, di sini sudah saya buat masing-masingnya. Setelah saya buat, setelah membuat, saya memastikan lagi bahwa semua controllers itu sudah dibuat baik itu kategori, produk, customer, dan transaction. Setelah itu, setelah mencoba untuk semuanya di sini, karena saya ingin mengecek di bagian create produk apakah sudah berjalan ataukah belum. Jadi saya mencoba untuk menambahkan seeder dengan kategori seeder.php. Di sini itu kategorinya saya buat berdasarkan jenis makanan seperti makanan tradisional, internasional, makanan sehat, cepat saji, penutup, dan makanan ringan. Lalu jangan lupa untuk dipanggil di database seedernya, yaitu di scroll kategori seeder kelasnya. Nah, setelah itu tinggal di PHP Artisan My Admin dan akan masuk ke dalam sini, produk. Nah, data yang sudah saya inputkan tadi akan masuk ke dalam sini. Ada 3 dan di sini juga ada 3. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.